Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini kita jumpa lagi bersama Rado Research Center. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas masalah topik yang memang lagi bicarakan di mana-mana dan memang dampak yang dia berikan memang sangat luar biasa sekali. Nah, kita tahu COVID-19 merupakan suatu permasalahan besar yang sedang melanda dunia. Oleh sebab itu, bersama Rado Research Center kita akan coba berbincang mengenai COVID-19 ini. Terutama dalam isu besar yang akan kita angkat adalah isu zona merah ODP menggunakan analisis spasial. Kita tahu bahwa penetapan zona merah, zona hijau atau kita katakan zona berbahaya dan zona tidak berbahaya itu pada saat ini masih didominasi oleh data-data real di mana ditemukannya ODP yang terbesar dari suatu kawasan. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini, kita akan coba untuk memberikan suatu kaedah, suatu metode yang dikenal dalam istilah statistiknya adalah analisis spasial. Analisis spasial secara umum dapat dipahami sebagai suatu analisis untuk menganalisis berbagai fenomena, baik itu fenomena alam seperti hujan, suhu, kecepatan angin, maupun fenomena-fenomena sosial seperti pengangguran, seperti pengangguran, lalu tingkat kriminalitas pada suatu kawasan tertentu, ya, pada suatu kawasan tertentu, boleh kota, boleh provinsi, ya, boleh RT, RW, yang mana fenomena tersebut harus disertai dengan titik lokasinya. Nah, titik lokasi ini biasanya berupa titik longitude dan latitude atau yang biasa kita dengar letak bujur timur dan lintang selatan. Nah, kalau data fenomena ini telah dilengkapi dengan titik koordinat tadi, maka yang dapat kita lakukan adalah kita bisa menghasilkan suatu peta dengan baik sekali yang akan mengklasifikasi daerah atau kawasan tersebut kepada hal yang kita perlukan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan analisis spesial ini berdasarkan data ODP atau orang dalam pantauan yang terjadi di Pekanbaru. Data berdasarkan jumlah ODP di kelurahan yang ada di Pekanbaru akan kita lengkapkan dengan menggunakan titik koordinat masing-masing kelurahan tersebut. Nah, dengan menggunakan teknik analisis spasial, terutama kita menggunakan teknik interpolasi kriging, maka kita akan bisa memetakan secara keseluruhan jumlah ODP ini di kawasan Pekanbaru. Jadi, apa yang kita buat adalah menentukan kawasan merah tadi berdasarkan analisis spasial, berdasarkan informasi yang diberikan oleh peta yang dihasilkan oleh analisis spasial tersebut. Oke, para pemirsa yang berbahagia, kita akan coba lihatkan, kita akan coba memahami
seperti apa mekanisme kerja analisis spasial tersebut dalam memetakan ODP di kawasan Pekanbaru. Kita lihat bersama-sama slide berikut. Oke, para pemirsa yang berbahagia, saya akan memberikan suatu judul, suatu tajuk pada bincang kita hari ini adalah identifikasi daerah rawan COVID-19 berdasarkan ODP di Pekanbaru menggunakan analisis spasial. Di awal telah kita bincangkan bahwa analisis spasial ini harus memenuhi dua unsur saja. Yang pertama, data suatu fenomena. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah data ODP. Yang kedua, data tadi dilengkapkan oleh titik koordinat. Nah, data yang kita gunakan dalam perbincangan hari ini adalah data yang didasarkan kepada data yang dikeluarkan oleh pihak Pekanbaru mengenai jumlah ODP. Nah, sebagian data itu dapat kita tampilkan seperti slide yang saudara lihat. Di situ ada Kelurahan Sialang Sakti dengan titik latitude longitude yang disediakan, dengan daerah Tangkerang Labuai, Tangkerang Selatan, dan plus data jumlah fenomena ODP. Jadi kalau kita lihat Sialang Sakti itu titik latitude-nya 0,5 sekian dan titik longitude-nya 101, sekian dengan jumlah ODP 14 orang. Nah, data ini tentu data yang kita peroleh, data itu 3 minggu sebelumnya. Nah, sekarang mungkin sudah bertambah banyak data ODP tersebut, tapi riset ini adalah riset yang dapat diperbaharui. Riset yang dapat kita lakukan upgrade sesuai data yang terkini. Kita pada konteks ini adalah kita ingin mencoba memberikan wawasan, kita ingin mencoba memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pekanbaru dengan menggunakan atau dengan mencoba satu teknik lain, yaitu teknik analisis spasial dalam menentukan daerah-daerah yang berpotensi sangat berbahaya atau disebut dengan zona merah. Nah, setelah data ini kita kumpulkan, data jumlah ODP di seluruh kelurahan Pekanbaru, lalu data titik koordinat tadi kita petakan, kita masukkan ke dalam peta, lalu kita hanya melihat bahwa terlalu minim informasi yang didapat dari peta seperti ini. Hanya berupa titik dan merupakan jumlah. Jadi kalau saya lihat di peta website COVID-19 yang dirilis oleh Pemkab, itu hanya berdasarkan jumlah data, ada peta, ada titik warna abu-abu, lalu kalau kita sorot dia mengeluarkan jumlah ODP. Kalau ODP-nya banyak, maka titiknya akan membesar. Nah, tentu saja hal tersebut, informasi yang diberikan sangat minim. Kita hanya bisa melihat, oh, di titik kelurahan ini berbahaya, karena dia bulatnya besar. Tapi, adakah teknik yang dapat mengolah data tadi, dapat menghasilkan informasi yang lebih maksimal lagi? Tentu ada. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Bagaimana informasi yang sangat minim yang diberikan pada peta yang berdasarkan hanya titik jumlah ODP tadi, kita akan coba perluas. Maksudnya adalah kita akan mencoba melihat apa imbasnya, apa efeknya terhadap seluruh kawasan Pekanbaru tadi. Kita akan memperlihatkan apa imbas dan efeknya jumlah ODP tadi kepada seluruh kawasan di Pekanbaru. Artinya apa? Kalau kita lihat titik-titik yang dalam peta ini, banyak dari titik-titik yang kosong yang belum ada datanya.
Jadi kalau kita lihat di sekitar sini titiknya kosong dan juga di dalam titiknya banyak yang kosong. Nah, teknik spasial, roh utamanya, isu utamanya adalah menghasilkan data atau menghasilkan informasi kepada daerah yang belum ada datanya. Jadi, sekali lagi, isu dari spasial ini adalah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah, kita mencoba menghasilkan informasi atau menghasilkan data yang belum ada diberikan pada peta tersebut. Atau dengan lebih konkret lagi, untuk daerah titik koordinat tertentu yang masih banyak kosong ini, kalau saudara lihat yang warna putih ini kosong, belum ada informasi data pada daerah tersebut. Nah, oleh sebab itu, kita menggunakan suatu teknik interpolasi namanya, untuk menghasilkan data pada suatu titik koordinat yang belum ada, menggunakan informasi di sekitarnya. Maksud yang di sekitarnya itu, kalau di sekitarnya itu telah ada datanya, maka untuk daerah yang belum ada tadi dapat bercermin atau dapat diinterpolasi atau dapat dihasilkan menggunakan data informasi di sekitarnya. Nah, teknik ini disebut dengan teknik interpolasi Kriging. Nah, secara matematis atau secara rumusan matematik ada beberapa rumus tentang Kriging tadi. Nah, pada konsep jajaran matematisnya saya tidak ingin membahas secara mendetail, tapi pada dasarnya ada 3 model yang dapat digunakan untuk menentukan teknik atau menentukan titik-titik yang belum ada datanya tersebut. Di antaranya tentu didahului dengan semivariogram, lalu turun ke bawah rumus teknik Kriging tadi untuk mengestimasi semivariogram tadi, yang disebut dengan spherical model, Gaussian model, dan exponential model. Nah, dalam perkembangannya, tentu untuk mencari nilai-nilai yang kita perlukan, seperti SIL, dan segala macamnya adalah menggunakan teknik matematika. Dalam hal ini saya bergantung kepada software R. Tapi itu kita tinggalkan. Kita itu secara matematis cukuplah itu bahasan orang matematik. Nah, yang ingin saya perlihatkan bahwa hasil dari rumusan matematika tadi adalah menghasilkan nilai-nilai. Dalam hal ini adalah nilai-nilai ODP pada titik yang belum ada. Dapat saudara lihat hasil realnya adalah seperti peta yang berwarna hijau dan ada bercak merah yang diberikan. Nah, peta ini kalau kita lihat adalah peta yang telah dihasilkan menggunakan peta yang telah dihasilkan dengan terlebih dahulu memenuhkan titik-titik yang belum ada atau titik-titik yang tidak ada diberikan pada data. Sehingga jika seluruh titik tadi telah tersedia, maka peta tersebut dapat mewarnakan. Tentu saja ada softwarenya, tidak mungkin dikerjakan dengan manual. Nah, penggambaran atau pemetaan seperti ini itu banyak software-software yang bisa melakukannya, seperti Mapinfo, GIS, atau Surfer. Nah, perlu diketahui dalam hal ini software yang terbaik adalah software Surfer. Karena kita ketahui Surfer itu mempunyai tools, yaitu tools Kriging. Oke. Nah, kita lihat peta, kita lari ke peta. Nah, di peta ini semakin warna itu dimulai dengan hijau yang terendah sehingga terus sampai ke merah adalah yang tertinggi. Tertinggi dari tingkat ODP. Nah, kalau kita lihat sekarang daerah-daerah yang
memiliki bercak merah ini adalah daerah-daerah di Pekanbaru yang memiliki jumlah ODP yang terbanyak. Nah, sedangkan daerah hijau dan daerah-daerah yang ada agak kayak taman-taman yang membayang ini juga banyak. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa di Pekanbaru ini ternyata memang telah dikelilingi oleh ODP yang berjumlah besar, yang tidak bisa kita anggap remeh sama sekali. Nah, apa yang akan kita ambil hikmah, ambil manfaat dari hasil temuan yang telah kita bincangkan pada pagi hari ini? Kita melihat bahwa dengan adanya informasi seperti ini, pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai gambaran yang jelas sekarang. Mana daerah yang mesti mereka fokuskan. Kalau memang PSBB itu dilaksanakan secara ketat, mungkin mereka atau pemerintah kota bisa memulai dari daerah yang berwarna merah. Jika kita pertimbangkan mungkin tenaga untuk memantau PSBB itu terbatas, maka dalam hal ini pemerintah kota bisa lebih memaksimalkan petugas tadi di daerah yang sangat padat atau sangat diperkirakan jumlah ODP-nya sangat banyak. Nah, untuk daerah-daerah hijau mungkin tidak terlalu begitu ketat pelaksanaan PSBB-nya. Nah, kita dapat perhatikan bahwa luar biasa kita mempunyai suatu pegangan acuan dalam menentukan daerah zona merah ODP ini. Tidak hanya seperti berdasarkan daerah tertentu jumlah ODP-nya banyak, maka kita kategorikan dia akan menjadi daerah merah. Tapi kita mempunyai suatu pegangan berdasarkan cara ilmiah untuk menentukan daerah-daerah yang memang diramalkan, diperkirakan memiliki jumlah ODP yang sangat besar. Nah, penelitian ini tidak hanya sebatas ini saja manfaatnya. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Kita ingin memastikan profil atau seperti apa gambaran daerah berwarna merah ini. Untuk itu, dalam penelitian yang kita lakukan, kita mengambil beberapa titik koordinat di dalam daerah yang berwarna merah ini. Jadi kita berikan tanda seperti yang saudara lihat dalam slide, lalu kita oper, kita buat tabel. Ini adalah data-data daerah atau lokasi yang terletak di dalam daerah yang kita telah perkirakan tadi, dan daerah yang telah kita hitung tadi memang terkategorikan memiliki banyak ODP. Ada tiga, saya coba akan bahas 3 saja titik. Kalau kita mau bahas secara detail lagi memang luar biasa, kita akan nampak betul bagaimana profil daerah-daerah merah ini. Saya akan bahas 3 saja. Kedepannya nanti ya kita coba bersama-sama. Kalau memang dirasa penelitian ini bermanfaat, nanti kita akan coba lakukan bersama-sama. Kita akan lihat titik koordinat yang pertama saya ambil. Di sini memang kita lihat adalah daerah-daerah kawasan yang padat dan daerah yang dikelilingi oleh para pekerja swasta, pedagang, dan segala macamnya. Kalau kita mau lakukan lebih detail lagi, kita bisa turun ke lapangan. Seperti apa daerah yang banyak ODP? Karakter, profilnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Yang kedua juga titik koordinat yang kedua yang kita dapati sama persis, malah lebih padat lagi dari sebelumnya. Dan daerah yang ketiga juga kita dapati daerah yang lebih padat. Jadi artinya apa? Kalau kita ambil kesamaan dari profil yang kita lihat tadi, memang kita harus berhati-hati dengan daerah-daerah padat seperti ini. Artinya memang
PSBB tadi diindikasi merupakan suatu yang tepat, tetapi riset ini menjamin bahwa kita mengenal pasti di mana saja, di daerah mana saja bagian Pekanbaru ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Nah, kalau begitu artinya apa? Kita memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik daripada kita menggunakan metode sebelumnya dalam menentukan daerah-daerah yang sangat kita katakan daerah berbahaya atau zona merah tadi. Kalaulah ini memang nanti diperlukan, gitu, silakan kita bisa duduk bersama pemerintah kota atau lembaga riset manapun. Mari kita duduk bersama, gitu. Kita rampungkan betul, kita buat betul suatu model, suatu teknik untuk menentukan daerah-daerah yang berpotensi, yang sangat berbahaya ini. Tidak hanya berdasarkan daerah ini banyak, lalu kita katakan dia merah, bukan seperti itu. Oke, para pemirsa yang budiman, saya rasa apa yang kita dapatkan pada perbincangan COVID-19 ini akan memberikan sedikit masukan atau pencerahan bagi kita semua. Ternyata ada teknik-teknik lain yang lebih ilmiah, yang lebih akademik dalam memastikan suatu kawasan tertentu itu memiliki daerah yang sangat berbahaya berdasarkan ODP. Rado Research Center dalam hal ini telah memberikan sumbangan pikiran yang tentu saja bagi saudara yang memerhatikan video ini, baik sesama rekan peneliti ataupun rekan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan di Pekanbaru ini dalam menentukan daerah-daerah yang berbahaya secara ilmiah tersebut. Mari kita bersama-sama, kita duduk bersama, kita beri masukan kepada Pekanbaru bahwa ini ada satu metode yang kita kembangkan. Dan jika berhasil, kitalah yang pertama dalam menggunakan suatu metode ilmiah dalam menentukan, dalam menganalisis orang dalam pantauan COVID-19 ini berdasarkan teknik spasial analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.